Pada sore hari ini ada dua narasumber yang sangat cantik dan bohai. Dan alhamdulillah selama jadi panwasan saya bersama dengan laki-laki yang hebat, laki-laki yang apa ya? Menurut saya berpengalaman. Kalau di Lumbir itu kan kita harus menerjang hutan belantara itu Iya, ya, Pak ya, Mbak Titis ya. apa sih OTT apa namanya itu saya nggak tahu. Kenapa seringnya malam? Iya mungkin lebih enak malam ya, nggak panas maksudnya nggak panas ya, maksudnya nggak panas. Mbak ini bisa aja ini Mbak Dida. Jam 11 malam dan Naiknya berani, turunnya yang nggak berani. turunnya itu yang nggak Aduh, berani. Oh, harus itu waktunya kadang kita nunggu malam gitu. ikut naik keren nggak Mbak? Jangan. Iya. Itu enak loh naik itu. Enak. Turun. Pastinya calonnya banyak. Oh iya iya. Akhirnya, yuk sama-sama perempuan-perempuan hebat. Ayo sama-sama ikut mengawasi demokrasi ini. Jangan cuma laki-laki aja. Kalau emak-emak itu ya lebih galak kadang-kadang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawor. Kembali lagi di podcast terbaik, podcast Bawor Ngobrol, Bawaslu Ngobrol. Maaf, gugup biasanya karena nyanding wadonan loro tadi. Bersama saya Ambar Suroso. Pada sore hari ini kita akan bahas mengenai topik yaitu terkait peran perempuan dalam pengawasan pemilu atau pilkada di tingkat kecamatan. Pada sore hari ini ada dua narasumber yang sangat cantik dan bohai. Yang satu ada Mbak Titis ex Panwascam Purwokerto Barat, dan yang satunya adalah Mbak Dida dari ex Panwascam Kecamatan Lumbir. Selamat sore Mbak Titis dan Mbak Dida. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Setelah jadi ex Panwascam kayaknya tambah seger apa? Tambah buger. Tambah seger. Alhamdulillah. Ya, untuk perkenalan, monggo saya persilahkan satu-satu dari Mbak Titis dulu atau Mbak Dida. Sepertinya teman-teman udah pada kenal ya? Ya. Gaya banget ya. Mungkin ada yang belum kenal. Baik, saya Firda Maria, ex Panwaslu Kecamatan Lumbir. Oke. Mbak Titis dari Kalau saya Olivia Titis Yudawati, biasa dipanggil Titis, ex Panwascam Purwokerto Barat. terima kasih kepada Mbak Titis dan Mbak Dida. Sangat tertarik dengan nama Titis, berarti sangat tepat, sangat selalu tepat sasaran. Titis. Termasuk dalam dulu mungkin masuk ke Panwascam di Purwokerto Barat. Amin. Tentunya dulu ya banyak saingan, tapi nanti kita bicarakan nanti, dan kita mulai dari awal dulu. Karena Mbak Titis seorang perempuan, sesuai tadi topik di awal, kira-kira kesan menjadi Panwascam perempuan itu bagaimana Mbak Titis? Dan nanti mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Dida biar tidak terlalu panjang waktunya. Mbak Titis dulu berarti. Oh, Mbak Titis dulu ya, monggo. Silakan Mbak Titis. Kalau pesan menjadi Panwascam Purwokerto Barat, dan Ya. kebetulan saya adalah perempuan sendiri di antara teman saya dua Panwascam Purwokerto Barat, yaitu Pak Santo sama Mas Firman. Kalau kesan saya sih sangat mengesankan sekali gitu ya, dan itu banyak pengalaman sekali di pemilu, baik pemilu maupun pilkada gitu, dan banyak belajar juga setelah saya menjadi Panwascam Purwokerto Barat. Kenapa perempuan sendiri? Apa tidak ada yang daftar yang lainnya Mbak? Untuk perempuan-perempuan yang lain? Apa cuma Mbak Titis saja atau? Nah, kebetulan saya di kantor itu perempuan sendiri Pak. Staf saya laki-laki semua. Dan yang perempuan itu cuma saya
dan staf PNS mungkin. Jadi saya di kantor itu biasanya perempuan sendiri. Paling cantik Paling cantik. dan memang cantik. Amin ya Allah, amin. Kalau Mbak Dida gimana Mbak Oke. Dida? Berbeda dengan Purwokerto Barat ya. Iya. Kalau di Lumbir itu dulu pada saat pemilu, kita bicaranya pemilu dulu. Ya. Pada saat pemilu justru malah 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mm-mm. Kalau dulu pada saat pemilu, kemudian pada saat pilkadanya baru perempuannya saya sendiri, yang 2 itu laki-laki. Begitu. Jadi agak beda ya, agak beda. Yang tadinya pada saat pemilu kita biasa berdua dengan perempuan. Nah, pada saat pilkada ini saya harus berbaur dengan banyak laki-laki tentunya ya. Begitu. Walaupun stafnya juga ada yang perempuan gitu. Berarti cenderung semuanya kebanyakan laki-lakinya ya, Ya, baik di Lumbir maupun di Purwokerto Barat. betul. Betul. Kenapa sih tertarik? Padahal semua laki-laki loh, yang di situ banyak laki-lakinya. Apa tidak takut? Apa malah lebih jadi sebuah tantangan buat jenengan itu? Gimana Mbak Titis? Kalau dari Purwokerto Barat? Tantangan ya pasti ada. Nah, Tantangannya ya karena menjadi panwascam itu ya pasti banyak yang protes gitu kan ya. iya. Apalagi kebanyakan mungkin kalau perempuan hatinya gimana ya? Karena Gitu kan karena kalau kita diprotes tahu gitu. kita tahu kan tentunya namanya pemilu itu kan pasti banyak orang-orang yang dari kalangan partai Iya. maupun pendukung-pendukung salah satu paslon atau beberapa paslon yang mungkin notabene agak sedikit dari beberapa organisasi yang dianggap mungkin lebih apa ya, kalau dikatakan lebih keras atau lebih sangar dalam konteks tertentu lah. Nah itu kira-kira untuk mengatasi seperti itu gimana? Itu kan termasuk tantangan bagi Anda sebagai seorang perempuan. Apa nyeluk batire apa bagaimana itu? Kalau saya kenapa mau mendaftar di Panwascam ya, pengawas kecamatan itu? Iya Mbak. Pertamanya saya ingin belajar. Sebenarnya dulu itu sebelum saya jadi panwascam itu di tahun 2019 itu saya menjadi PTPS pengawas TPS. Sudah pengalaman berarti itu? Iya benar, di pengawas TPS. Dan karena ada apa ya, saya lihat dari medsos ada pendaftaran, jadinya saya ingin mencoba-coba di level atas panwascam gitu. Yang lebih menantang lagi. Ya, lebih menantang lagi. Karena kita tahu kalau di TPS kan di TPS bareng sama KPPS dan lain-lain. Kalau ini kan di Panwascam, pengawas kecamatan, nggak cuma nggak cuma satu TPS satu ini ya. Tapi kalau kalau jadi pengawas kecamatan kan lingkupnya lebih luas. Ya. Dan alhamdulillah selama jadi panwascam saya bersama dengan laki-laki yang hebat, laki-laki yang menurut saya berpengalaman, seperti kayak Pak Susanto itu kan dia ex Kapolsek gitu ya, dan dengan Mas Firman itu backgroundnya dengan background sarjana hukum, dia bisa saling membantu lah. Jadi menurut saya sih seru aja. Seru. Akhirnya bisa ya menaklukkan tantangan tersebut. Iya. Dan jadi seorang perempuan yang hebat di lingkungan laki-laki yang hebat-hebat tadi sebagai panwascam. Oke, terima kasih, sangat menarik itu sebenarnya. Mbak Dida coba ceritakan sedikit. Iya. Kalau saya sebenarnya itu memang ini pengalaman pertama. Lumbir itu kan wilayahnya sangat luar biasa. Sudah pernah ya? Sudah pernah sekali. Jadi awal itu dulu memang saya itu berangkat dari orang yang tidak tahu tentang kepemiluan, jujur Jadi aja. tahu. Karena penasaran dulu memang diajak teman ya, Iya. dia teman di sini suruh coba daftar di pengawas pemilu. Nah awalnya memang saya sama sekali belum tahu ya. Berbeda dengan Mbak Titis mungkin ya. Kalau Mbak Titis kan sebelumnya sudah ada pengalaman di PTPS. Kalau saya memang belum ada. Jadi berangkat dari tidak tahu, kemudian di situ belajar sampai akhirnya agak sedikit tahu. Bukan tahu sih, agak sedikit tahu. Oh ternyata seperti ini namanya pengawas pemilu itu seperti ini. Jadi awalnya memang belum pernah sebelumnya. Kemudian ikut mendaftar, mencoba, dan ternyata alhamdulillah bisa diberikan kesempatan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk
menjadi pengawas pemilu di tingkat Kecamatan Lumbir. Selamat. Dengan kondisi wilayah Lumbir yang luar biasa medannya, Betul. kira-kira Sudah pernah ke Lumbir ya? Mbak sudah pernah, Mbak Dida itu ada yang menjadi kendala di Hmm. Medan atau gimana itu Mbak dalam pengawasan, tentunya terutama kalau pengawasan malam, hujan, atau mungkin ya kendala-kendala yang lain seperti itu Mbak. Kendala, kalau kendala sih sebenarnya nggak ada ya, walaupun medannya itu luar biasa ya. Kalau di kota kan medannya nggak begitu. Ya. Wow, kalau di Lumbir itu kan kita harus menerjang hutan belantara itu ya, Pak ya, Mbak Titis ya. Jadi untungnya saya itu dikelilingi PKD dan teman-teman yang luar biasa. Kalau misalkan ada pengawasan malam, kita pasti disupport sama PKD. Jadi nggak sendiri loh. Misalkan ada pengawasan malam, pasti ada 2 atau 3 PKD yang mendampingi gitu. Jadi kalau untuk Medan itu buat saya sih nggak begitu menjadi kendala Nggak gitu. jadi masalah ya. Tidak menjadi masalah. Masalahnya ya itu regulasi yang sangat banyak yang harus dipelajari, paling itu aja. Betul kan? Ya betul. Kalau Mbak Titis kan memang sudah ada pengalaman, jadi di PTPS itu dulu mungkin udah tahu lah ya terkait dengan pengawasan apa aja yang harus diawasi. Kalau begitu. berbicara regulasi, saya tidak bisa komentar, karena tidak tahu lah ya. Ya, Saya hanya sekedar itu saja. Kira-kira wilayah-wilayah memang khususnya untuk Banyumas sendiri kan banyak wilayah-wilayah yang memang Spesial. ekstrim dan ya seperti itu ya. Walaupun jalan-jalan di pelosok juga sudah bagus. Dulu proses pendaftaran Panwascam itu berarti berapa bulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu itu, Mbak? Ini berarti ini bagiannya Mbak Titis ini. Ya, monggo, Mbak Titis. Ya, Mbak Titis yang bisa Mbak Titis, menjelaskan. monggo. Kalau Prosesnya ya. prosesnya itu pertama ya pasti apa ya, pendaftaran. Dulu saya daftar di Bawaslu Langsung ya, Mbak. langsung daftar di Bawaslu, dan setelah itu selang berapa minggu ya Mbak, selang berapa minggu, selang berapa hari baru keluar pengumuman lolos administrasinya. Iya. Oh, ada beberapa tahapan. Ada tahapan. Iya. Itu jadi pendaftaran. Setelah pendaftaran, kalau nggak salah 3 atau 4 hari lah setelah pendaftaran itu, terus kemudian kita nunggu berapa hari baru keluar pengumuman lulus administrasi. Setelah itu baru kita mengikuti CAT, tes tertulis CAT gitu. Mengikuti tes CAT, terus ada berapa jeda lagi ada pengumuman lolosnya. Nah setelah itu baru kita melakukan tes wawancara. Nah setelah wawancara baru ada pengumuman jadi Panwascam, kemudian kita dilantik. Dulu mengalahkan berapa peserta, Mbak? Waduh, mengalahkan berapa pesertanya saya lupa loh Pak. Yang jelas beratus-ratus lah. Tapi alhamdulillah saya terpilih menjadi Panwascam Probolinggo Barat, dan Mbak Vida juga terpilih menjadi Panwascam. Sebenarnya saya juga nggak ngira gitu saya akan lolos gitu, karena saingan saya juga kan pasti berat ya, pinter-pinter juga, lebih pinter juga gitu ya. Saya juga nggak menyangka kenapa CAT saya bisa nilainya sebegitu gitu ya. Gitu Ya, sih paling. kembali ke depan tadi berarti Anda seorang wanita hebat. Amin. Yang perlu disiapkan tadi kan berarti ada persyaratan ya, berkas-berkas lamaran itu sangat mudah persyaratannya, apa memang ada kesulitan di mana itu Mbak biasanya, Mbak? Kalau persyaratan waktu pendaftaran, menurut saya sih mudah. Barangkali nanti bisa ada kesempatan saya mau ikut. Oh gitu. Boleh. Panwascam mana Pak? Mau Panwascam suku Pak? Nggak tahu deh. Kalau waktu pendaftaran sih berkas-berkasnya menurut saya sih mudah ya Mbak. Mudah ya. Mudah gitu.
paling ya seperti Sehingga tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan persyaratan tersebut gitu ya Mbak ya. dan itu kan pendaftarannya nggak cuma bisa langsung datang ke Bawaslu online kan, online juga bisa kan. Online bisa. Jadi menurut saya sih nggak terlalu sulit sih. Cuma setelah pengumuman lolos menjadi Panwascam itu sebelum pelantikan kita harus tes kesehatan dulu dari di rumah sakit, seperti tes jasmani, rohani gitu. Berarti kalau ternyata tidak sehat, tidak lolos di tahap awal berarti. Ya, bisa Pak. Oke, terima kasih Mbak Dita. Barangkali mau menambahkan apa? Sepertinya enggak sih. Oh, Kalau bagian sepertinya itu sudah lengkap oleh Mbak Titis. Baik, ini mungkin dari cerita panjang tadi, pastilah ada punya pengalaman yang sangat menarik. Mungkin Mbak Titis, Mbak Dida sebagai terjun di lapangan, apalagi yang lumbir itu dengan medan yang sangat luar biasa, pengalaman kepleset apa, cemplung apa dan lain-lain, atau mungkin bahkan pengalaman yang sangat-sangat menegangkan, contohnya mungkin ada apa sih OTT apa namanya itu saya nggak tahu, money politik apa itu namanya, saya kurang paham. Barangkali di situ pernah menemukan seperti itu, penangkapan OTT apa itu kan juga merupakan pengalaman yang sangat menarik gitu. Mau Mbak Dida dulu belum ngomong. Lubir yang banyak pengalaman. Lubir yang banyak pengalaman. Pengalaman sih nggak banyak ya Mas, cuma ya awal pasti kaget ya terkait dengan ternyata jadi pengawas pemilu itu harus siap 1 kali 24 jam. 1 kali 24 Nah, jam. itu yang agak kagetnya tuh di situ. Karena saya kan memang belum ada bayangan sebelumnya. Nah, ternyata jadi pengawas pemilu itu memang harus 1 kali 24 jam itu on time. Asal jangan takut dengan bayangan sendiri. Oh, tidak. Nah, itu. Nah, pada saat itu memang pas lagi masa kampanye ya. Nah, iya Mbak. Masa kampanye itu kan biasanya itu seringnya malam. Jadi pada saat itu ada satu medan itu yang Maaf ada dipotong. Kenapa sih seringnya malam Mbak? Kenapa? Kenapa seringnya malam? Ya mungkin lebih enak malam ya, nggak panas maksudnya nggak panas ya, maksudnya nggak panas. Mbaknya bisa aja ini Mbak Dida. Maksudnya nggak panas loh ya. Iya. Paham. Kebanyakan juga kan free-nya malam. Kalau siang-siang kan mungkin Kerja ya, kerja. jadi dijadwalkannya Iya. itu malam. Nah pada saat itu ada di satu desa namanya itu Desa Cirahat, apa namanya ya, dusun yang pojok sendiri sana. Iya Mbak. Itu jalannya luar biasa. Jadi nggak seperti jalan-jalan yang ada di kota ya. Jalannya luar biasa, nanjaknya itu luar biasa. Jadi pada saat berangkat kita berani tuh, karena di jam-jam masih jam-jam 8. Pulangnya itu jam 11 malam. Jam 11 malam. Naiknya berani, turunnya yang nggak berani. Turunnya itu yang nggak berani. Jadi kita harus muter itu lewat Gumelar. Muternya lewat Gumelar itu loh. Jadi yang harusnya kita satu area di Lumbir, nah itu karena kita takut pulangnya, jadi kita muter lewat Gumelar sampai di kantor, sampai di sekretariat itu jam 12 malam. Itu pengalaman Berarti lewat yang luar biasa. Dermaji itu apa? Nah itu Dermaji, muternya lewat Dermaji dari Cirahap, dari 24 jam on time iya, pokoknya. sampai di sekretariat itu jam 12 malam itu. Pokoknya itu pengalaman yang luar biasa di Lumbir terkait dengan Medan. Mungkin bisa dicoba ke sana besok-besok ya. Ayo. Iya beneran itu medan yang luar biasa loh. Itu Siap. sama aja kayak negeri di atas awan. Serius itu bagus banget. Oke, nanti ditunggu. Mau nemenin. Itu salah satunya. Kalau terkait dengan penanganan dan lain-lain nanti mungkin akan dibahas nanti kan mungkin nggak cukup 1 jam 2 jam saya kalau juga itu. kurang paham hal seperti itu. Nah, iya. Pengalaman menarik itu pasti ada. Next podcast selanjutnya. Yes. Mungkin Mbak Titis pengalaman di kota itu seperti apa? Pengalaman di kota itu menurut saya yang paling berkesan itu saat kampanye, benar. Masa-masa kampanye pemilu dan pilkada, dimana di situ kampanye, kalau di kota itu kampanye itu kan
waktu pemilu tuh kayak nggak ada liburnya. Sabtu Minggu juga ada kampanye terus gitu. Bahkan sampai malam pun ada kampanye gitu di beberapa titik kayak gitu. Jadi pengalaman saya itu waktu kampanye dan masa tenang gitu. Pas masa tenang, terus pas penertiban APK itu menurut saya pengalaman juga yang berkesan karena malam pun kita menertibkan APK ya Mbak. Dan itu kan seperti yang kita tahu di kota itu tuh gede-gede banget gitu ya, bahkan ada yang harus pakai kren gitu kan, kren kayak gitu, maksudnya harus itu waktunya kadang kita nunggu malam kayak gitu. Ikut naik keren nggak Mbak? Jangan. Iya, Itu enak loh naik gitu loh. enak turun gitu. Dan itu menurut saya pengalaman yang paling berkesan gitu, apalagi penertiban APK itu kan nggak cuma 1 2 di kota itu banyak sekali, bahkan bendera-bendera kalau Bapak tahu itu di Jalan Jenderal Sudirman underpass, nah itu kan banyak sekali dan kita harus lepasin satu-satu dari pagi sampai malam gitu. Hampir tiap titik gang pun lebih dari 10 ya gitu, belum nanti kita di Jalan Bung Karno kayak gitu-gitu, dan itu kan gede-gede APK-nya, dan itu pengalaman yang sangat mengesankan bersama dengan PKD dan Panwascam, teman-teman Panwascam dan PKD. Tapi sepertinya ini loh Pak, Kenapa? Kalau di kota itu ya, kalau saya lihat dari statusnya Mbak Titis ya, mereka itu kampanye itu menyenangkan sekali loh. Di tempat-tempat yang memang ramai, terus kadang juga sosialisasi di tempat yang bagus gitu ya, gitu Pak. Satu sisi tempatnya memang menyenangkan. Nah itu dia kalau saya lihat. Jadi wah Titis ini lumayan ini, maksudnya kadang di Merat-Rata gitu ya. Kalau misalkan di hotel pun di tempat yang bagus gitu ya. Padahal nang lumbir nggak sampai ke pelarak-pelarak. Nah itu dia Pak. Jadi waduh, ini Mbak Titis kalau ikut kampanye di Lumbir ini apa mau tukeran aja Mbak? Apa mau tukeran? Gitu ya. Kayaknya Mbak Titis yang nggak mau loh. Iya, kalau di Lumbir itu benar-benar yang Mbak kampanye. Pindah yang ke kota. Jangan. Oh gitu. Jangan. Mungkin ada rencana. Gitu. Jadi sangat luar biasa itu. Jadi kalau di kota dan kalau lihat statusnya Mbak Titis ini sekali lagi menyenangkan sekali, ikut kampanye, ngawasi kampanye ya, bisa ikut kadang dong kan boleh. Apa nggak boleh? Aduh jauh banget. Bukan wilayahnya. Bukan wilayahnya. Ada ketentuan area betul. pengawasan ya. Begitu. Jadi aduh di Lumbir itu kampanye ya Mbak Titis. Namanya kampanye malam-malam kita harus nanjak gunung itu. Nanjak gunung, belum lagi kalau yang di tempat-tempat yang rawan gitu ya kan. Biasanya kalau di desa itu lebih rawan itunya. Dan sosialisasi juga kan pasti kenceng banget kalau tantangannya pas pemilu ya. Kalau pilkada kan terlalu ya. Pilkada nggak terlalu. Kalau pemilu itu hampir di semua tempat itu ada kampanye. Tapi kalau pilkada memang sedikit. Bedanya kenapa itu Mbak? Kenapa lebih ramai yang pemilu daripada pilkada ya? Pastinya calonnya banyak. Oh iya. Kalau pilkada kan kemarin cuma calonnya 2 dan jadi lebih mau bat-mabit sebenarnya ya Mbak Titis ya. Pemilu, betul. Apalagi ada caleg. Nah, gitu. Pemilu ya. Satu di tempat A, satunya di tempat B, wah sudah gitu. Kita harus membelah diri itu. Kadang dalam satu waktu bisa 2 tempat. Iya, benar. Mungkin bahkan bisa lebih ya Mbak. Bisa lebih. Bisa lebih. Bagi personil yang ada. Betul. Berapa desa sih Mbak? Kalau saya 10. Jadi setiap Panwas itu kan ada 3 ya. Iya. Setiap Panwas itu megang 3 desa gitu. Kalau di kota mungkin lebih 7 ya Mbak? 7 ya. Betul. Tapi kan lebih padat ya. Karena kalau di desa mungkin kan desanya jauh-jauh ya. Iya. Jauh-jauh gitu. Kalau di kota walaupun deket-deket tapi luas. Luas gitu. Dan lebih padat. Karena mereka mungkin nyarinya kayak Sabtu Minggu itu orang-orang kan di libur ya, di rumah gitu, nyarinya tambahan mungkin yang gitu. Oke, baik Mbak, beberapa obrolan kita tadi sudah cukup memberi pemahaman kepada saya terkait dengan wilayah pengalaman panjenengan semua. Yang terakhir buat panjenengan, harapan
untuk ke Bawaslu sendiri gimana Mbak? Dari Mbak siapa? Mbak Dida dulu. Ya, diapalin Nah, dong. itu ngacungin dulu makanya Oh saya gitu. iya. Harapannya, Ya. harapannya paling terkait dengan apa ya, kuota perempuan, lebih tepatnya kuota perempuan. Jadi yuk kita sama-sama perempuan ikut ikut apa ya namanya, ikut mengawasi demokrasi ini, karena agak sedikit apa ya, sedikit kuota perempuan yang mendaftar gitu. Gitu sih sebenarnya. Yuk sama-sama perempuan-perempuan hebat, ayo sama-sama ikut mengawasi demokrasi ini. Jangan cuma laki-laki aja, tapi perempuan juga ayo bareng-bareng bersama kita. Begitu harapannya. Kalau dari Mbak Titis bagaimana? Iya, Mbak Sama Titis. sih. Harapannya sama gitu. Kalau bisa kuota perempuan ditambah lagi. Biar saya nanti Oh, ditambah Ada dari tambahan. berapa persen? Dari berapa Pak? 30 ya? 30 kemarin Oh, 30%. dari 30%. Mungkin jadi 50%. Jadi, Jadi 50% kan. Iya. Ya nah kan? kalau di Lumbir tadi malah perempuannya 2 kan? Pada saat pemilu, Pemilu tapi pada saat pilkada itu 1. sedikit. Berarti kan ada penurunan di situ sebenarnya. Tapi masih terpenuhi kuotanya ya. Ya, masih terpenuhi. Harapannya sih yuk semuanya para perempuan-perempuan sama-sama Iya. bersemangat. Kadang kan kalau emak-emak itu ya lebih galak kadang-kadang loh. Dan mungkin lebih ini ya. Lebih bawel kali. Iya. Lebih bawel. Ya mungkin dengan adanya podcast Power ini ya akan membuka perempuan-perempuan yang Betul. hebat Heeh. seperti Anda dari Lumbir dan Purwokerto Barat. Sangat luar biasa perempuan-perempuan hebat. Amin. Ajak teman-teman perempuan yang mau beraspirasi ikut menjadi pengawal demokrasi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Ya, betul. Terima kasih Mbak Dida, Mbak Titis atas waktunya. Banyak salah, banyak kekurangan, mohon maaf dari kami. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.